Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa membuat video presentasi pada hari ini. Salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Kurnia SPDMPD selaku dosen mata kuliah asesmen pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat video presentasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nuranda Alfiana dengan NPM 2024 10 20 28. Pada kesempatan ini saya akan membuat video presentasi yang berjudul komponen tes bahasa. Baik, yang pertama tes kompetensi bahasa. Tes kompetensi bahasa yaitu suatu alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan seseorang terhadap suatu bahasa, baik bahasa pertama, bahasa kedua, maupun bahasa asing. Tes ini dirancang secara sistematis untuk menilai kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan menerapkan bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Melalui tes kompetensi bahasa, kemampuan berbahasa seseorang dapat diketahui secara objektif sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun penelitian. Pada dasarnya, tes kompetensi bahasa bertujuan untuk mengukur sejauh mana seseorang memiliki kemampuan berbahasa yang meliputi aspek reseptif dan produktif. Aspek reseptif mencakup kemampuan memahami bahasa yang diterima melalui kegiatan menyimak dan membaca. Sedangkan aspek produktif mencakup kemampuan menghasilkan bahasa melalui kegiatan berbicara dan menulis. Menurut para ahli evaluasi bahasa, tes kompetensi bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kemampuan berbahasa seseorang, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi keberhasilan proses pembelajaran bahasa. Hal tes dapat memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan peserta dalam berbagai aspek kebahasaan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan bahasa yang masih kurang. Adapun tujuan penggunaan komponen dalam tes bahasa yaitu penggunaan komponen dalam tes bahasa bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, akurat, dan objektif mengenai kemampuan berbahasa seseorang. Bahasa merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan berbagai keterampilan dan unsur kebahasaan yang berkaitan. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa tidak dapat diukur hanya melalui satu aspek saja, melainkan melalui beberapa komponen yang mencerminkan keseluruhan kemampuan bahasa individu. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam tes bahasa yaitu komponen dalam tes bahasa merupakan aspek-aspek yang diukur untuk mengetahui tingkat kemampuan berbahasa seseorang secara menyeluruh. Secara umum, komponen tes bahasa dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen keterampilan berbahasa dan komponen kebahasaan. Komponen keterampilan berbahasa meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak adalah kemampuan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Berbicara merupakan kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, atau perasaan secara lisan dengan bahasa yang baik dan benar. Membaca adalah kemampuan memahami isi, informasi, dan makna yang terkandung dalam teks tertulis. Sementara itu, menulis merupakan kemampuan menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan yang teratur dan mudah dipahami. Selain keterampilan berbahasa, tes bahasa juga mengukur komponen kebahasaan menjadi dasar penggunaan bahasa. Komponen tersebut meliputi kosakata, tata bahasa atau gramatika, lafal atau pengucapan, ejaan, dan pemahaman makna. Adapun tes struktur gramatikal. Tes
Struktur gramatikal adalah salah satu komponen dalam bahasa yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan aturan tata bahasa atau gramatika secara benar. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta menguasai kaidah-kaidah yang meliputi pembentukan kata, penyusunan frasa, penyusunan kalimat, serta hubungan antar kalimat dalam suatu wacana. Tes kosakata. Tes kosakata adalah salah satu komponen tes bahasa yang digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan kosakata yang dimiliki seseorang. Kosakata merupakan kumpulan kata yang diketahui dan digunakan oleh seseorang dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Melalui tes kosakata, dapat diketahui sejauh mana seseorang memahami makna kata, penggunaan kata, hubungan antar kata, serta kemampuan memilih kata yang tepat sesuai dengan konteks. Adapun tujuan kosakata yaitu untuk mengukur kemampuan peserta dalam memahami, mengenali, dan menggunakan kata-kata dalam suatu bahasa. Aspek-aspek yang diukur dalam kosakata itu adalah pemahaman makna kata, penggunaan kata dalam kalimat, sinonim atau persamaan makna kata, antonim atau lawan makna kata, hubungan makna antar kata, pemilihan kata atau diksi yang tepat, pemahaman istilah atau ungkapan, dan pembentukan kata melalui proses afiksasi atau imbuhan. Dan yang terakhir itu tes kompetensi berbahasa. Tes kompetensi berbahasa adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan bahasa secara baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Tes ini dirancang untuk mengetahui tingkat penguasaan bahasa seseorang, baik dalam aspek pemahaman maupun penggunaan bahasa secara lisan dan tertulis. Dalam dunia pendidikan, tes kompetensi berbahasa memiliki peranan penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, memahami informasi, serta menyampaikan gagasan secara efektif. Tes kompetensi aktif reseptif. Tes kompetensi aktif reseptif adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami dan menerima informasi yang disampaikan melalui bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Kompetensi ini disebut reseptif karena kegiatan berbahasa yang dilakukan berfokus pada penerimaan pesan dari orang lain. Dalam proses komunikasi reseptif menjadi dasar yang sangat penting karena seseorang harus mampu memahami informasi yang diterima sebelum memberikan respon yang tepat. Adapun tujuan utama tes kompetensi aktif reseptif adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang dalam memahami pesan yang diterima melalui kegiatan menyimak dan membaca. Tes ini juga bertujuan mengukur kemampuan seseorang dalam menangkap informasi, memahami isi pesan, menafsirkan makna, serta menghubungkan informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Adapun tes kompetensi aktif produktif adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menghasilkan atau mengungkapkan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Kompetensi ini disebut produktif karena peserta didik tidak hanya menerima atau memahami informasi, tetapi juga dituntut untuk memproduksi bahasa sebagai sarana menyampaikan gagasan, pendapat, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Kemampuan produktif merupakan salah satu aspek penting dalam penguasaan bahasa, karena menunjukkan sejauh mana seseorang mampu menggunakan bahasa secara efektif dan komunikatif. Adapun tujuan utama tes kompetensi aktif produktif adalah untuk mengetahui kemampuan peserta dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Adapun tes kompetensi bersastra yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami, mengapresiasi, menafsirkan, dan mengekspresikan karya sastra. Kompetensi bersastra tidak hanya menekankan pada pemahaman bahasa yang digunakan dalam karya sastra, tetapi juga mencakup kemampuan memahami nilai-nilai estetika, moral, budaya, dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Sastra merupakan bentuk karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Oleh karena itu, kompetensi bersastra memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan berbahasa.
Namun, kompetensi bersastra memiliki karakteristik yang lebih khusus karena melibatkan kemampuan memahami makna yang tersirat, penggunaan gaya bahasa, simbol, imajinasi, serta unsur-unsur pembangunan karya sastra. Baik, itulah presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.